Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afridi Makmur dengan NIM 220975010022. Pada kali ini saya akan memaparkan materi pada PPT yang saya buat. Definisi bisnis digital. Bisnis digital adalah sesuai namanya. Bisnis digital adalah bisnis yang memanfaatkan alat-alat digital atau dapat dikatakan sebagai bisnis yang telah didigitalisasi. Dalam pengertian yang lebih luas, bisnis digital adalah bisnis yang memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk menciptakan sebuah produk maupun memasarkan. Mengapa bisnis digital penting? Menurut Accenture, bisnis digital menciptakan keunggulan kompetitif berdasarkan kombinasi unik dari sumber daya digital dan fisik. Mereka melakukan hal-hal yang orang lain tidak bisa dan dengan cara yang membangun keunggulan komparatif. 3 alasan mengapa bisnis digital itu penting. Alasan pertama yaitu peluang pengguna internet Indonesia. How to Sit and We Are Social merilis Indonesia Digital Report for 2021 menyatakan bahwa masyarakat Indonesia yang menggunakan internet sebanyak 202,6 juta penduduk, atau jika membandingkan dengan total populasi di Indonesia sudah 73,7% memakai internet. Dengan data demikian, maka peluang untuk membangun bisnis digital sangatlah menjanjikan. Potensi untuk membesar dan sukses terkait peluang bisnis Anda sangat tinggi, yang sangat apabila tidak melakukannya. Pada poin 2, bisnis digital membuat penerapan marketing yang lebih terarah dan tertarget. Kita harus sepakat bahwa dengan menerapkan bisnis secara daring dapat menerapkan marketing pula. Search engine yang digunakan oleh pengguna internet Indonesia yang masif menggunakan gadget dan smartphone yang tinggi, sampai pengguna sosial media aktif yang tinggi dan masih terus berkembang. Sehingga nanti campaign untuk marketing yang lebih bisa terarah dan tertarget sebagai kunci masyarakat mengenal bisnis Anda lebih luas. Kesempatan meningkat brand awareness dan likability terhadap produk dan jasa Anda tentu besar. Pada poin 3 yaitu bisnis digital berpotensi mengglobal. Internet memutuskan batasan-batasan yang membatasi manusia antara kota, provinsi, negara, bahkan benua. Dengan demikian, bisnis yang Anda jalankan di suatu kota A misalnya bukan tidak mungkin orang yang ada di negara B atau negara C atau bahkan negara D menjadi potensi konsumer Anda. Potensi produk atau jasa Anda untuk melejit dan mendunia sangat mungkin terjadi sekarang ini. Maka Anda bisa menggali lebih dalam untuk memulai dan menerapkan digital pada perusahaan yang Anda jalani. Ruang lingkup bisnis digital. Ada 3 poin pada ruang lingkup bisnis digital, yaitu 1. Business to business, juga disebut B2B, adalah bentuk transaksi antara bisnis seperti yang melibatkan produsen dan grosir atau grosir dan pengecer. Business to business mengacu pada bisnis yang dilakukan antara perusahaan, bukan antar perusahaan dan konsumen individu. Business to business berbeda dengan transaksi business to consumer. Business to consumer. Apa itu business to consumer atau B2C? Istilah business to consumer mengacu pada proses penjualan produk dan layanan secara langsung antara bisnis dan konsumen yang merupakan pengguna akhir produk atau layanan. Sebagian besar perusahaan yang menjual langsung ke konsumen dapat disebut sebagai perusahaan B2C. B2C menjadi sangat populer selama booming.com di akhir 1990-an. Ketika itu terutama digunakan untuk merujuk ke pengecer online yang menjual produk dan layanan kepada konsumen melalui internet. Pada poin ketiga itu consumer to consumer.
Consumer to consumer adalah model bisnis yang melibatkan transaksi antara konsumen, misalnya dalam perdagangan konsumen menjual barang ke konsumen yang lain. Contoh consumer to consumer. Pasar tradisional membutuhkan hubungan bisnis dengan pelanggan, di mana pelanggan pergi ke bisnis untuk membeli produk atau layanan. Dalam pasar pelanggan ke pelanggan, bisnis memfasilitasi lingkungan di mana pelanggan dapat saling menjual barang atau jasa. Model bisnis C2C sering kita jumpai dalam aktivitas transaksi dan pemasaran online. Contoh umum adalah lelang online, di mana konsumen memposting item untuk dijual dan konsumen lain menawarkan untuk membelinya. Pihak ketiga umumnya membebankan biaya tetap atau komisi. Infrastruktur bisnis digital. Digital business infrastruktur mengacu pada kombinasi perangkat keras seperti server dan klien komputer desktop dan perangkat seluler. Jaringan yang digunakan untuk menghubungkan perangkat keras ini dan aplikasi perangkat lunak yang digunakan untuk memberikan layanan kepada pekerja dalam bisnis dan juga untuk para mitra dan pelanggannya. Infrastruktur juga mencakup arsitektur jaringan, perangkat keras dan perangkat lunak, dan di mana letak akhirnya. Infrastruktur juga dapat dipertimbangkan untuk memasukkan metode untuk mempublish data dan dokumen diakses melalui aplikasi. Keputusan kunci dengan mengelola infrastruktur ini adalah elemen mana yang terletak di dalam perusahaan dan yang kelola secara eksternal. Contoh model bisnis digital. Contoh pada Uber memanfaatkan adopsi smartphone secara luas dan menggunakan model bisnis yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan aset modal yang relatif rendah. Perusahaan taksi tradisional harus memiliki dan memelihara kendaraan serta memberikan kontribusi overhead untuk mereka untuk merekrut dan mengelola karyawan. Versi e-bisnis akan memungkinkan pelanggan untuk menjadwalkan taksi online dan mungkin melihat perjalanan sebelumnya, tetapi pengalaman penting akan tetap sama. Uber memperkuat posisinya sebagai bisnis digital karena pada intinya adalah platform yang menghubungkan orang dan pengemudi dalam skala besar melalui internet sambil menciptakan pengalaman yang meningkatkan apa yang sebelumnya tersedia untuk orang-orang. Netflix adalah contoh yang baik dari perusahaan yang beralih dari e-bisnis ke bisnis digital. Awalnya Netflix menggunakan teknologi untuk mengelola sistem inventaris dan mengirimkan DVD kepada orang-orang yang memberikan pengalaman yang lebih nyaman. Tetapi pada akhirnya cukup mirip dengan toko persewaan film. Namun begitu memberi pelanggan opsi untuk melakukan streaming video sesuai permintaan. Itu mengganggu dirinya sendiri dan mengubah cara orang melihat film dan media televisi. Kemampuan untuk menikmati film dan acara TV kapan saja atau di mana saja bisa mungkin tanpa akses internet yang luas dimiliki sebagai besar konsumen saat ini. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Cukup sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.